welcome to Sunday Live Talk Show. It is the last week, the 5th week of the month of May 2021. It is 30th May. Wow, what a great month we have gone through this month. So without further ado, today we'll be talking with Pastor David Herson. He is a young pastor and has been a great blessing in Instagram. So we'll be talking with him about unity, kesatuan hati, and more about being one as body of Christ. So without further ado, let's bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, we give you honor, we give you glory, Lord. If we are still alive, it's only because of your goodness, only because of your grace, only because of your mercy. Thank you for your unending love, unending grace, unending mercy in our life, Lord. Lord, right now we want to worship you, Father. Let your Holy Spirit be in our hearts and be in our houses. To you be all the praise, to you be all the glory, to you be all the honor. In your mighty name we pray. Amen. Mari kita persiapkan hati dan kita sembah Tuhan. Haleluya. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau dahsyat dan hebat Tuhan, karena itu kami memuji-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah,
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Nyatakan dengan lembut, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan kami, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kau adalah Tuhan yang sama, tak pernah berubah. Kau adalah Allah kami, yang kami puja dan sembah seumur hidup kami, seumur hidup kami. Haleluya. Oh, ya nama Yeshena namo, ya nama Yeshe. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Oke, Pastor David sudah bergabung dengan kita. Kita akan segera menginvite beliau supaya berada di live bersama dengan kita, dan perbincangan ini kiranya dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua yang nonton. Oke, seperti kita masih harus menunggu lagi. Baik. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang
selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Raja, kami agungkan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala syukur kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Oh, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, kami muliakan nama-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oke, sepertinya kita akan mengingat Pastor David supaya bisa mengaccept dan berada di live bersama dengan kita. So, harap untuk sedikit bersabar selagi kita. Oke. Shalom Pastor. Halo, shalom. Wow, thank you Pastor untuk waktunya dan kebersediaannya untuk hadir di live ini. Sebuah kehormatan bisa kedatangan Pastor David yang menjadi berkat. Thank you, brother. Thank you, terima kasih. Thank you, Pastor. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih, Pastor? Before that, aku mau ngucapin congratulations untuk weddingnya berapa bulan lalu. Luar Terima biasa. kasih. Tuhan berkati selalu, Pastor dan pasangan. Amin. So, Terima kasih. lagi sibuk apa nih, Pastor? Sekarang statusnya udah beda ya. Status saya sekarang sebagai suami, ya udah tentunya beda. Ternyata jadi jomblo dengan berumah tangga itu beda banget. Ya, tanggung jawabnya juga beda. Kalau dulu setiap undangan pelayanan, kemanapun saya diundang, tanpa banyak mikir langsung terbang aja, langsung pergi aja. Tapi kalau sekarang mesti mikir, karena harus
mengatur waktu dengan bijak, apalagi sudah punya istri, sudah berkeluarga, jadi apa-apa harus dirundingkan, apa-apa harus diomongkan bersama. Kesibukannya tetap ya pelayanan, terus sambil ada kerjaan yang saya urus, karena memang saya hamba Tuhan, saya pendeta yang juga sekaligus pengusaha. Saya juga ada beberapa usaha yang saya kerjakan. Kira-kira gitu, bro. Wah, keren, keren, Hmm. keren. Pastor kan menjadi berkat luar biasa ya di Instagram dengan Karena video-videonya Tuhan. yang Ya, lucu-lucu juga dan luar biasa juga memberkati juga di YouTube. Aku pengen tahu nih, amin. Pastor. Memang Hmm. itu ya, Pastor, yang menjadi cita-cita Pastor dahulu atau bagaimana sampai bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Gimana ya, kalau ditanyain gimana sampai bisa jadi seorang hamba Tuhan, malah nggak pernah terbesit atau terfikir untuk saya Oh jadi ya? hamba Tuhan. Jadi Kristen aja nggak pernah terfikir, karena sebelumnya kan Hmm. memang saya bukan dari Kristen kan. Oh, I see. Oke. Ya, jadi itu yang saya percaya bahwa memang hidup itu karena kasih sampai hari ini, ya saya cuma bisa bilang semua karena Oke. kasih karunia Tuhan, kira-kira gitu. Hmm. Wow. Pastor berarti berasal dari keluarga yang bukan beragama Kristen ya, Pastor, pada awalnya ya? Iya, saya lahir dari keluarga yang sama sekali nggak pernah mengenal Yesus sebagai juru selamat keluarga kami. Mhm. Sampai terus kemudian ya biasalah ya, namanya anak muda punya cita-cita yang sangat tinggi, tapi begitu nyampe di kota besar, tapi justru hancur karena pergaulan, kira-kira gitu. Ya justru dari kehancuran itu justru saya mengenal Tuhan. Makanya saya percaya bahwa seburuk apapun hidup kita, justru saat kita datang ke Tuhan, Tuhan itu dekat. Menurut Amin. Alkitab kan ayat firman Tuhan bilang bahwa dia dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Dan hari itu saya remuk, hari itu saya hancur, justru Tuhan melihat hidup saya yang remuk malah diubahkan dan dijadikan menjadi berharga. Dahsyat, keren-keren. Hmm, hmm. Pastor berasal dari kota mana, Pastor, kalau aku boleh tahu? Saya lahir di kota Lubuk Banggai. Bukan di Lunya sih sebenarnya. Lubuk Banggai itu salah satu kota dekat Poso, Oke. salah satu kota di Sulawesi Tengah, tapi sebenarnya Lubuk Banggai masih kotanya. Saya masih di kampung lagi, itu sekitar 3 jam dari Lubuk Banggai, namanya Toili. Oke. Nah, itu kampung banget. Makanya Mm-mm. saya itu kampung saya itu pinggir hutan persis. Jadi Wow. setelah kampung saya, pinggirnya itu hutan. Makanya Hmm. kadang waktu kecil, mama saya agak nggak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet. Karena ya agak sama sih, mirip. Aduh. Gitu. Pastor, tapi ke Jakarta karena apa, Pastor? Karena mau kuliah atau karena mau sekolah SMP, SMA atau bagaimana, Pastor? Nah, kalau ke Jakarta, kalau ngomongin Jakarta, sebenarnya ke Jakarta karena pengen jadi anak band. Oke, Nah, wow. gitu. Makanya karena Hmm. saya dari kampung, terus kemudian satu kali saya ke Jakarta, saya punya Hmm. teman-teman, kita buat sebuah grup band, itu namanya Patra, nama grup bandnya Patra, itu zaman-zaman dahsyat sama Inbox tuh. Itu Oke, awal-awal. oh iya, oke, Ya, oke. karena biasa kalau anak kampung kan pengen pengen nongol di TV kan. Karena Hmm. dianggap kalau udah nongol di TV jadi kebanggaan nih buat orang tua. Jadi Betul, ya, ya. saya ke Jakarta, saya buat grup band sama sama teman-teman. Mhm. Hari itu kami dapat kontrak ya, kontrak. Saya Hmm. masih ingat itu ada namanya The Red dulu, The Red Management. Sampai kami dikontrak untuk kami buat konser untuk keliling ya, jadwal off air Mhm. itu mulai dari Jakarta, Bandung, tur Jawa Bali, itu sampai ke Bali. Saya masih ingat itu satu kali manggung, off airnya Mhm. dibayar itu 8 juta lebih ya. Terus kemudian dibagi 4 orang sama road manager. Ya masing-masing kadang dapat 2 juta lah per sekali Oke. manggung. Dan Mhm. ya itu namanya anak dari kampung ya. Iya, iya, Biasa iya. dari kampung yang dilihat cuma cuma apa ya, yang dilihat cuma sawah, yang dilihat cuma pohon-pohon, Hmm. tiba-tiba di tengah-tengah kota Jakarta melihat besarnya Jakarta sama pergaulan agak apa ya, agak norak jadinya. Karena agak norak, karena pergaulan yang buruk, akibatnya ya justru saya jatuh di situ. 3 tahun saya pakai narkoba, hidup tiap malam kadang ke diskotik, dugem, Hmm. hancur parah, Hmm. free sex, apalagi obat, ya obat-obatan. Jadi Hmm. hidup saya hancur banget lah, justru karena pergaulan itu waktu di Jakarta. Oke, 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 Hmm. oke.
Berarti Pak Pastor pada waktu itu sempat masuk ke online juga, ke siaran televisi juga berarti ya? Apa Iya, bagi- sempat sempat ya? sempat beberapa kali ya, wajah-wajah model kayak gini sempat main FTV beberapa kali. Wow, keren. Luar Ya, biasa. ya, ya. Saya kedatangan Ah, artis. Keren, keren, keren. ya, 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 ya. Tolong jangan ngomongin yang artis lah. Kalau yang dulu soalnya bengek banget soalnya. Kerjaannya cuma mabuk tiap malam gitu-gitu. Iya. Oke, oke. Iya, 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 iya. Pastor, tapi kan dunianya pada waktu itu kan pasti udah feel-nya tuh rasanya tuh kayak udah di atas ya, kayak udah di top banget gitu kan. Benar, Dengan benar, benar. popularitas. Hmm. Pasti kan punya fans juga, udah mulai punya fans club segala macam. Hmm. Kenikmatan-kenikmatan apa aja sih Pastor yang Pastor dapetin gitu loh pas sedang di ngetop-ngetopnya mungkin pada waktu itu dikenal orang. Apa ya? Saya ngerasain segala dosa. Makanya bener sih, dosa Hmm, itu kenapa semua orang suka dosa ya? Karena emang dosa hmm. nikmat sih. Jadi nggak ada satupun dosa yang nggak nikmat. Ya kan? Jadi Iya sih, kenapa iya, iya, gini loh? iya. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena dosa itu kan nikmat. Tapi kan ukuran Hmm, Tuhan kenikmatan itu justru membawa kepada kehancuran kan. Dan betul, saya yes. menikmati semua kenikmatan itu. Contoh misalkan kayak Hmm, misalkan ada yang orang lain mesti bayar, tapi buat hmm. saya justru free, gratis dan dikasih gitu loh. Oh, iya, Jadi segala nice. kenikmatan, segala kenikmatan kita dapatkan secara cuma-cuma. Kalau orang lain bingung untuk bisa Hmm, dapetin, kita kok gampang banget ya gitu loh. hmm, hmm, Pokoknya hmm. zaman itu udah bandel banget dah. Pokoknya bandel banget. Pokoknya ya berpikir gimana hari Hmm. ini maboknya di mana, hari ini pakai obat apa, hari ini tidur sama siapa. Sampai saya segitunya gitu loh. Pacak parah banget. Dan dan ngomongin duit juga, duit lumayan kok hari itu. Tapi ya Hmm. itu, ternyata benar bahwa ternyata apa yang Tuhan katakan, kita nggak bisa dibohongi bahwa kebahagiaan kita itu apa yang ada di hati. Kita punya semuanya tanpa ada kehadiran Tuhan. Maka seperti yang saya alami, bahwa semua kenikmatan membuat saya justru saya merasa empty, saya merasa kosong, saya merasa dryness, dan saya merasa kering hidup saya sampai saya memutuskan kayaknya kalau bunuh diri kayaknya enak ya. Gitu. Sampai segitunya. Oh, tapi Hmm. Pester di keterkenalan ketenaran itu semua, apakah orang tua Pester menjadi bangga pada waktu itu dengan pencapaian anaknya? Nah, awalnya itu orang tua saya bangga ya, awalnya. Kenapa? Karena Hmm. anaknya masuk di TV, sekalipun cuma Hmm. beberapa kali kan di kampung kan udah gempar kan. Iya, Namanya ya. anak kampung, wih Hmm. anaknya di TV gitu kan. Hmm. Tapi tapi waktu papa saya tahu saya pakai narkoba, saya Hmm. diblok nomor handphone saya. Sampai papa saya nggak mau ngomong sama saya. Mereka mereka kecewa. Mereka kecewa, mereka terluka, mereka anggap waduh anaknya yang dibanggakan tapi justru rusak, justru hancur di tengah-tengah dunia yang gemerlap, di tengah-tengah besarnya kota Jakarta. Dan akhirnya benar justru di saat keluarga saya memang nggak kenal Tuhan, begitu anaknya hidupnya hancur, saya udah kayak sampah, saya ditinggalin sama keluarga, saya ditinggalin sama teman-teman, dan saya ngalamin itu. Jadi apa ya, kebahagiaan yang dirasakan cuma sekedar glamornya, terus punya ini punya itu yang di luar itu cuma sementara aja. Karena pada dasarnya memang semua nggak bisa membuat kita bahagia kecuali Tuhan. Betul, setuju, setuju. Wow. Hmm. Orang tua bisa tahu bagaimana Pester kalau Pester menggunakan narkoba dan lain sebagainya pada waktu itu kan mereka notabene-nya kan di kampung ya dan Pester berada di Hmm. kota Jakarta. Bagaimana ceritanya Pak bisa tahu? Itu gara-gara teman sekampung sih. Jadi ada teman sekampung Oh, yang ke iya. Jakarta, waktu itu Hmm, tinggal di apartemen saya. Nah, oke. terus temen ini sebenarnya dia juga pakai juga. Terus terakhir dia Hmm, ya bingung kan. Gini loh, kalau kita ini anak kampung ya, kayak saya gini. Kalau iya. kita anak kampung kalau ngelihat kayak Jakarta itu kayak wah, gila ya keren ya. Wih, gedung tinggi. Wah, wah, udah kayak apa ya? Mata itu udah kayak kalap dan buta gitu. Nah, teman saya Oke. kebetulan juga ngelihat itu dan dia ya saya ngajarin dia bandel juga sih sebenarnya karena dia polos kan, karena dia Oke. polos banget gak ngerti Hmm, gimana caranya bandel, saya ajarin dia sampai kemudian dia jadi bandel. Nah begitu hmm, dia jadi bandel, dia juga dia juga jadi apa ya, jadi kecanduan sama alkohol, dia pakai obat-obatan. Nah satu kali dia ke kampung, waktu pulang ke kampung ya dia ngomong sama temennya, teman hmm. kita juga. Nah dari teman itu dia sampai ngomong ke telinga papa saya, sampai mereka tahu oh Oh, anaknya ternyata pakai narkoba. Nah kalau di pakai kampung plastik. anak pakai narkoba itu sebuah apa ya, sebuah sebuah hal yang sangat memalukan, itu aib buat keluarga. Dan itu makanya waduh papa saya pernah marah sama saya
sampai Hmm. udah keluar bahasa, kamu itu dasar anak, pokoknya nggak punya anak lagi, seperti kamu, gituin. Kayak saya dibuang gitu. Oke. Pada waktu itu apa, Pastor? Hancur hati, selesai Bukan, semua, atau masih lanjut? hari itu saya hancur parah ya. Saya Oke. malah gimana ya, harta harta saya itu kan orang tua kan. Hari itu yang saya tahu harta saya itu orang tua gitu. Sekalipun orang tua cuma orang tua kampung ibaratnya gitu. Tapi mereka itu harta saya dan saya itu nggak pengen buat mereka sedih, nggak pengen buat mereka nangis, nggak pengen buat mereka terluka. Tapi justru apa yang saya lakukan membuat mereka terluka dan mereka hancur hancur hati gitu loh di kampung itu. Aduh, sampai kita udah diomongin sama orang lah, wih anaknya ini di Jakarta udah jadi pemakai narkoba. Ada yang pernah ngomong, wah sampai jadi bandar narkoba, hidupnya parah, hancur parah, hancur parah. Nah, itu terus yang digaungkan di kampung. Sampai terus kemudian satu keluarga itu malu banget itu loh. Keluarga saya malu banget sama saya. Dan mereka tuh kayak ngerasa, aduh anak yang dibanggakan, tapi buat impian mereka hancur. Gitu. Oh, di kehancuran hati Pastor yang mungkin merasa kehilangan harta Hmm. terbesar di dalam kehidupan Pastor, yaitu orang tua Pastor yang kemudian membuang Pastor pada waktu itu. Apa yang membuat Pastor sampai bisa bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu? Apakah ada orang yang memperkenalkan, ngajak ke gereja, atau bagaimana, Pastor? Nah, sebelumnya itu saya udah kenal sih siapa Yesus. Cuma Oke. saya kenal, saya tahu siapa Yesus, tapi saya Hmm. tidak menghidupi Yesus. Bahkan teman-teman ini agak lucu nih sebenarnya. Saya itu pernah keluar dari kampung untuk sekolah teologi ya di Surabaya. Itu sebenarnya bukan mau sekolah teologi ya, tapi pelarian supaya saya melihat Jawa gitu loh. Karena kampung saya itu kampung banget gitu, kampung banget. Tapi justru di tengah-tengah kehancuran, justru saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang nggak cuma saya kenal, Tuhan yang nggak cuma saya dengar, tapi Tuhan yang benar-benar hidup dan saya hidupi. Itu di tengah kehancuran saya ingat persis waktu di apartemen Miami Bay, lantai 22 di Kelapa Gading. Hmm. Hari itu hidup saya udah hancur. Semua kesenangan juga udah saya lakuin. Mulai apa? Mulai kesenangan laki-laki itu apa sih? Ini pasti teman-teman banyak yang nonton juga kan. Kesenangan laki-laki itu kan kalau ya punya duit, terus punya pacar, terus apalagi pesta pora, gampang. Ya. Nah, saya udah ngerasain kesenangan-kesenangan seperti itu. Bahkan I'm sorry to say, ini bahasanya agak kasar sedikit ya. Mau nidurin perempuan itu mana aja tinggal kita pilih gitu loh. Mau kita mabok, kita dugem, itu tinggal kita lakuin. Tapi justru di tengah-tengah itu saya hancur, saya nggak bisa telepon papa saya. Dan ada banyak orang nggak tahu, bahkan keluarga besar juga nggak tahu. Sampai kemudian saya memutuskan kayaknya saya perlu Tuhan. Dan saya ingat di lantai 22 apartemen Miami Bay, Kelapa Gading, itu masih ada tuh apartemennya sampai sekarang. Saya cuma tutup mata, saya bilang, Tuhan Yesus, saya perlu Tuhan. Nah, saya berpikir, ketika saya panggil Tuhan, Tuhan Yesus datangi saya. Begitu saya buka mata, Yesus ada di depan saya, langsung dia bilang gini, I am Jesus that you call me, gitu. Ya kan? Nah, Iya, karena iya, saya iya. kan nggak ngerti kan, gitu. Iya, Waktu betul. saya bilang, Tuhan Yesus datangi saya buka mata, saya pikir Yesus ada di depan saya, tapi ternyata enggak. Nah, Iya, iya, iya. pada waktu yang kedua kali, ketika saya tutup mata, terus kemudian saya bilang gini, Tuhan datangi saya. Saya nggak langsung cepat-cepat buka mata, dan nggak sampai 5 menit, tiba-tiba saya merasakan satu kasih yang luar biasa. Ada satu pribadi yang kayak meluk saya dari belakang, dan hari itu saya hancur hati, hari itu saya nangis, dan saya tahu itu adalah Yesus yang saya panggil. Dan itu adalah titik balik di mana saya mengerti Tuhan secara seutuhnya, bukan apa kata orang. Kalau 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 satu kali murid-murid Tuhan, ketika Yesus tanya, menurut kamu aku ini siapa? Terus kemudian Petrus kan bilang gitu loh, kata orang, ku adalah Elia, kata orang, ku adalah salah satu nabi. Itu kan kata orang. Apa katamu? Terus kemudian Yesus tanya lagi, menurut kamu? Maksud Yesus itu Yes. bukan kata orang gitu loh. Kalau kata orang kan, ada kan orang bilang Yesus juru selamat, itu kan kata orang kan. Ya. Kata orang, tapi Betul. ada juga yang bilang Yesus adalah nabi, Yesus itu bukan juru Iya. selamat. Ada yang Iya. bilang Yesus itu mati gitu loh, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Ya. apa yang saya percaya, bukan apa kata orang, but for me, that he is, you are the Messiah, the one and only. Dan hari itu saya merasakan itu. Yes. Ya, dan hari itu saya memutuskan untuk saya hidup benar, saya tinggalin teman-teman saya. Ini yang buat teman-teman gini, perubahan itu, ada orang yang bilang begini, perubahan itu butuh proses. Nah, karena kita bilang perubahan butuh proses, makanya terjadi juga proses. Buat saya, perubahan itu ya dan amin, pasti. Makanya Betul. kalau teman-teman misalkan
jadi drug addict. Teman-teman misalkan sekarang terjebak di narkoba, teman-teman mau berubah. Saya yakin kok kekuatan Tuhan malam hari ini juga kamu masih bisa berubah. Nggak usah di-create, aduh butuh proses nanti Pak. Enggak. Detik di mana kamu mau berubah, detik di mana kamu percaya bahwa kamu mau berubah dengan kekuatan Tuhan, detik itu juga Tuhan akan kasih kamu kekuatan dan kamu pasti berubah. Itu yang saya alami. Amin. Ya, setuju. Wow, luar biasa. Pastor, kita mundur sedikit. Tadi ada yang membuat aku menarik dari ceritanya Pastor yang aku agak penasaran. Pastor katanya tadi sempat sekolah teologi di Surabaya. Kan tadi Pastor mengatakan pada awalnya kalau keluarga Pastor tidak mengenal Tuhan Yesus. Lantas pada saat Pastor mau pelarian sekolah teologi, apakah orang tua tahu pada waktu itu? Tahu, orang tua saya tahu. Orang tua saya tahu. Oke. Gak menolak atau gimana? Gini, keluarga saya dari seberang. Papa saya itu berasal dari keluarga yang Katolik. Oh, oke. Tapi papa saya ketika menikah dengan mama saya, papa saya jadi seberang juga gitu. Oh, oke. Jadi ketika saya memutuskan untuk saya sekolah teologi ya, dan mereka juga tahu gitu loh. Mereka tahu ketika saya memutuskan untuk sekolah teologi ya. Mereka tahu. Tapi kan yang ada di apa ya, yang ada di pemikiran mereka sekolah teologi, saya cuma bilang saya mau kuliah di Jawa gitu. Nah, yang taunya itu ya Jawa, nggak tahu kuliah apa, pokoknya Jawa. Pokoknya orang tua saya itu benar-benar orang tua yang kampung, yang nggak ngerti teologi itu apa, manajemen bisnis itu apa, benar-benar nggak ngerti. Honestly, bener-bener dari kampung banget. Saya dari kampung banget. Wow. Jadi setelah sekolah teologi, baru kemudian menjadi terkenal dan bermain FTV seperti itu ya, Pastor ya? Iya, setelah sekolah teologi malah bandel. Karena memang waktu kuliah itu memang bukan apa kalau bisa dibilang, bukan niat kuliah, memang niat ke Jawa aja. Malah nggak ada yang tahu kok kalau saya terus kemudian saya pagi ke kampus itu sebenarnya malam saya bisa ke diskotik. Wow. Serem banget kan? Iya. Makanya saya nggak heran gitu loh. Saya nggak heran kalau ada banyak orang yang sekolah teologi ya gini loh. Sekolah apapun, termasuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi, dasarnya itu karena kamu kenal, karena kamu terpanggil. Makanya ada banyak orang yang dipaksakan. Kamu masuk sekolah teologi ya? Zaman sekarang malah banyak loh orang yang sekolah di teologi, sekolah di teologi itu bukan karena benar-benar panggilan, karena sebagai hamba Tuhan, karena mungkin anaknya bandel, mamanya nggak bisa ngurus, orang tuanya berpikir kalau kamu masuk sekolah teologi kamu akan bertobat. Bener, ini terjadi. Tuhan tolong. Iya, ini kalau bahasa Kristennya, oh Tuhan tolong, darah Yesus gitu kan. Nah, karena saya punya teman tuh, saya punya teman dia anak dari Sumatera itu, Sumatera tuh Kalimantan, lupa saya. Nah, jadi anak ini bandel terus ada tatonya apa segala gitu kan, bandel banget lah itu. Nah, kalau zaman itu kan orang sok-sokan dulu tambah tato supaya keren gitu kan, bandel-bandelan kan. Nah, dia tuh sekolah teologi ya, waktu doa pagi saya agak bingung gitu loh. Kali itu saya nggak kenal pelayan roh itu apa gitu. Nah, saya waktu doa pagi ini anak kenapa lipat tangan terus nunduk. Saya pikir, wih lagi apa ya, lagi dipenuhi Roh Kudus kali. Ternyata nggak, habis mabuk semalam, masih ada efeknya sampai pagi. Oke, luar biasa sekali ya, sangat dahsyat. Oke, Pastor, menjadi Kristen, kita maju lagi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya itu kejadian peristiwa seperti itu. Pasti kan teman-teman menjauhi Pastor dan kemudian bilang, sok rohani lu, sok Kristen lu, gini lu, gitu lu. Apa yang Pastor lakukan kemudian, ketinggalan seorang diri di Jakarta atau gimana? Nah, ini ya, prinsip pertemanan itu kan begini. Kalau ada 7 orang teman, ini 7 orang teman semuanya bandel nih, ya kan? 7-7-nya bandel semua. Tiba-tiba ada satu orang yang bertobat, maka yang keenam ini pasti nggak suka. Iya. Itu udah pasti itu. Contoh, misalkan ada 7 teman, pokoknya main tempat, pokoknya dugem sama-sama, mabuk sama-sama, bandel sama-sama, 7-7 pokoknya bandel lah, sohib lah. Nah, tiba-tiba ada satu yang bertobat, ini 6-6-nya nggak suka. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya memutuskan untuk enggak, saya mau bertobat, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Nah, teman-teman saya udah bilang gini, enggak gaul lu, norak lu sok Yesus lu gitu, sampai saya digituin. Nah, padahal teman-teman saya itu banyak loh. Salah satunya anak pendeta. Itu teman bandel saya, anak pendeta, beneran. Bukan hanya anak pendeta, anak gembala, juga teman mabuk, teman pakai narkoba juga, teman bandel. Makanya udahlah.
Gereja tidak menjamin hidupmu benar. Yang menjamin hidupmu benar itu kalau kamu benar-benar sungguh ikut Tuhan, hidupin firman, dan punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita hidup benar. Oke, Makanya kalau cuma masuk gereja, ada banyak orang ke rumah Tuhan, tapi tidak di dalam Tuhan. Gitu. Nah, ke rumah Tuhan sih tiap minggu, tapi tidak di dalam Tuhan. Kenapa? Ya ke rumah Tuhan supaya rutinitas saja. Banyak banget. Tapi nggak di dalam Tuhan. Masuk di rumah Tuhan, tapi nggak di dalam Tuhan. Rumahnya itu kan, apa? Rumahnya itu bangunannya. Bangunan yang adalah kita. Tapi pertanyaannya, apakah dia berdiam di dalam diri kita? Itu kan yang jauh lebih penting. Dia ada di dalam diri kita. Apakah dia mengendalikan seluruh hidup kita? Itu juga yang lebih penting. Nah, ketika saya mulai bertobat sungguh-sungguh, saya dikacangin lah, saya dipandang sebelah mata, tapi saya nggak peduli. Sampai saya punya ini didengar istri saya nggak apa-apa sih. Saya punya mantan, sampai mantan saya itu ninggalin saya loh, waktu itu masih pacaran. Oke. Kenapa? Karena dianggap aneh. Gua dianggap aneh, bro. Dia bilang gini, lu apaan sih Yesusan? Lu apaan sih sok jadi Kristen sekarang? Enggak kalau gitu. Sampai akhirnya dia minta putus karena nggak tahan. Oke. Gimana dia tahan? Begitu ketemu, ayo kita berdoa yuk, gitu. Ya kan jadi aneh kan? Iya. Nah, Oke. begitu ketemu, nah kalau di apartemen, kalau dulu di apartemen dia datang, kalau di apartemen melakukan dosa kita, ya kan? Tapi begitu berubah, kalau dia datang ke apartemen, saya ajakin baca Alkitab, saya ajakin berdoa. Tiba-tiba dia sudah mau, maaf kata, sorry teman-teman, udah mau ciuman bibir, saya bilang gini, jangan, aku udah nggak bisa ciuman bibir lagi. Kan buat dia, aneh, ini cowok apaan sih? Beneran. Sampai dia bilang sama teman-temannya yang cewek, dia bilang gini, kayaknya si siapa, dulu nama saya masih Herson, belum David. David itu nama dari seorang hamba Tuhan ketika saya benar-benar sungguh-sungguh untuk saya mengasihi Tuhan. Dia sampai bilang gini, ini Herson ini kayaknya aneh deh. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya kerasukan roh apa. Beneran. Karena gitu loh. Karena contoh ya, karena kalau gaya pacaran dunia, sorry, bobok bareng, terus kemudian kissing, terus kemudian bandel bareng, itu kan hal yang lumrah kan? Itu kan prinsip dunia kan? Makanya ketika Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan, kita beda, kita bukan anak-anak duniawi. Nah, hidup kita harus beda. Makanya kadang saya suka marah tuh kalau ada anak-anak muda udah percaya Yesus, tapi gaya pacarannya juga sasus bibir nyosor kanan kiri, juga kan kita mikir, ini sebenarnya anak yang mana sih? Lu anak Tuhan atau masih anak dunia gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya memutuskan saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Enggak. Bisa tanya nih, ini ada istriku nih, ada istriku. Ketika kita memutuskan untuk kita jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, emang bener. Maksudnya yang apa ya? Saya tuh selama punya pacar, setelah saya bertobat, istilah having sex melakukan itu nggak pernah gitu loh. Jadi kan ya dianggap norak kali ya. Hari itu waktu saya awal-awal bertobat, gimana? Waktu ketemu teman-teman, tiba-tiba teman-teman udah ngomongnya, dia ada obat tuh, dia ada barang tuh itu. Terus kemudian saya kan udah menolak itu kan. Terus kemudian saya bilang gini, aduh, udah enggak bro, apaan sih lo norak nih. Terus kemudian mereka bilang, ada cewek tuh, cakep tuh. Wih gila badannya bro, cakep bro, gila keren. Tapi kita udah emang beda gitu loh. Kalau kita ada Tuhan, kita udah, kalau disebut sebagai anak-anak, kita udah nggak pengen lagi, maksudnya gini, bukan melihat dari sisi itu lagi, kita malah melihat sebuah kenajisan. Bukan melihat sebuah kebanggaan. Kan kita kalau cowok nih ya, ini pasti banyak cowok nih, ini supaya banyak cowok bertobat nih dengerin saya nih. Cowok tuh kan kelihatan cowok kalau contoh lu ngerokok, lu mabok, ya kan? Cowok tuh kalau lu trek-trekan, lu ugal-ugalan, lu kayak bisa mukul orang, kayak lu cowok itu kalau bisa lu nidurin perempuan. Ya buat saya itu setelah saya bertobat, ternyata bukan itu istilahnya lu bukan cowok, tapi sorry, lu bajigur gitu loh. Betul. Kalau bahasa kasarnya itu sorry itu saya, lu bajigur. Karena kalau kamu cowok yang baik, kamu gak akan merusak pasanganmu. Gitu. Ya, setuju. Wow, luar biasa, mantap sekali. Pastor, sudah semua itu. Aku tahu Pastor pernah belajar teologi sebelumnya, oke.
Tapi apakah pastor mencari seperti seorang mungkin mentor atau yang namanya habis lama meninggalkan Tuhan, kan pasti perlu kembali yang namanya sebuah bimbingan, entahkah itu Hmm, komunitas atau hmm. apakah pastor ada seperti itu atau pastor mandiri saja? Nah, saya bersyukurnya begini, bahwa Hmm, ada orang-orang yang Tuhan kirim atas hidup saya yang membentuk hidup saya. hmm, Ya, yang pertama, saya punya seorang bapak rohani, beliau juga sudah almarhum. Nama beliau Pastor Jeffrey Michael Basic. Beliau udah hamba Tuhan dari Betani Surabaya. Terus kemudian oke, beliau gembala dari GBI Church on the Move. Beliau oke. tuh ada orang luar biasa. Kita nggak punya ikatan darah keluarga. Kita nggak Hmm, punya marga yang sama. Beliau itu keturunan Chinese Belgia, jadi bule Chinese gitu. Tapi wow. ngelihat saya itu seperti anaknya sendiri. Bayangkan, saya pernah sakit, malam-malam Hmm, dia ambil saya, terus dia bopong saya, dia rawat saya. Orang-orang yang peduli atas hidup saya. Saya waktu hancur, dia nggak pernah hakimi saya. Dulu dia selalu bilang ini, tugas saya adalah nolong, tugas saya bukan ngomong, tugas saya nolong. Ada banyak yang pintar ngomong, tapi nggak bisa nolong. Nah, ya, dia ya. yang temenin saya. Dia yang temenin saya. Ketika saya hancur, ketika saya gagal, dia ambil saya. Dia percayakan saya. Saya ingat persis, tiba-tiba dia bilang begini. Dia yang kasih nama saya David. Sampai terus kemudian dia bilang begini, Herson, kamu um, Tuhan suruh saya kasih nama baru buat kamu, namamu David Herson. Dan dia bilang begini bahwa saya pernah juga hancur, David. Dia bilang, saya pernah hancur, tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim atas hidup saya, mengubahkan hidup saya. Sekarang pay it forward, saya meneruskan apa yang saya pernah terima, saya teruskan kepada orang lain. Nah, saya punya orang-orang yang seperti itu. Salah satunya setelah beliau juga dipanggil Tuhan, saya punya seorang bapak rohani yang bahkan ketika menikah, karena papa saya sudah dipanggil Tuhan, beliau yang duduk di pernikahan saya sebagai wakil dari keluarga. Um, Nama beliau Pastor Joseph Henry Gomulia. Dan Oke. beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Orangnya juga sama, gak cuma ngomong tapi nolong. Dia selalu apa ya, membimbing saya. Dia selalu gak pernah lelah. Makanya gini ya, pentingnya mentor rohani yang ngerti kita. Bukan Iya. bukan yang cuma ngomongin kita, tapi yang ngerti kita, dampingin kita. Saat kita lemah, saat kita lelah, dia dampingi kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Wow, luar biasa sekali. Amazing. Pastor Hmm. berlanjut dari itu semua masuk ke Hmm. masa-masa pastor pelayanan kan mungkin banyak orang yang bingung juga dengan ini aku masuk ke pelayanan Instagramnya Pastor yang menjadi berkat luar biasa dengan video-video pendeknya. Aku mau tahu Pastor, Hmm. Hmm. dari mana Pastor mendapatkan ide untuk membuat video-video pendek seperti itu, Pastor, yang lucu tapi di saat yang bersamaan pun menjadi sebuah, ya kalau bisa aku bilang sih menjadi seperti tamparan bagi orang-orang yang mungkin tidak mau melakukan firman Tuhan dan yang tidak mengerti dan ya tidak mau mendengarkan lah firman Tuhan itu. Bagaimana Sebenarnya, itu? ya, pelayanan itu sebenarnya gini. Orang bilang ke saya, pelayanan Hmm, itu ya ketika kita aktif di gereja, kita ngurusin mimbar gereja. Buat hmm, saya nggak tahu kenapa ya, saya justru malah mendefinisikan lagi arti pelayanan. Pelayanan itu bukan masalah gereja. Buat saya, hmm. gereja adalah bagian dari pelayanan. Tapi Ah, pelayanan yang sebenarnya adalah dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Nah, amin. Yes, yes. saya merasa begini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita memberkati. Jangan selalu berpikir saya harus jadi pendeta untuk bisa memberkati, saya harus jadi pelayan mimbar untuk bisa memberkati. No. Hmm, Hari ini, lewat pelayanan media sosial yang saya buat, yang saya bagikan, hmm. saya ketemu dengan ratusan orang yang bahkan saya nggak pernah kenal. Tiba-tiba saya sementara lagi di airport, tiba-tiba saya diteriakin, Pastor David Peterson, saya nggak tahu siapa. Oh ya, Pastor, saya follow Instagram Pastor, tapi ada satu khotbah Pastor yang terus kemudian saya dengar dan saya itu harus mentobatkan saya. Ada bahkan yang hampir bunuh diri cuma karena ada dicuplikan khotbah, dia terus kemudian dia ingat, oh ya, hidup ini bicara tentang proses. Jadi setia dengan proses, karena dari proses pasti akan ada progres. Dia dikuatkan. Nah, Wow. ide ini muncul dan kemudian awalnya saya nggak terlalu giat ya main sosial media. Ini jujur aja, Hmm, awalnya saya hmm. nggak terlalu giat. Kenapa? Oke. Karena saya jadi hamba Tuhan yang banyak diundang, saya mesti kemana-mana gitu. Nah, tapi waktu lockdown hampir 4 bulan, itu tahun lalu, Hmm, dari bulan 3, 4, 5, 6, saya lockdown ya. hampir 4 bulan di Singapura, saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Oh, Tiba-tiba Tuhan bicara banyak bahwa, ya udah, dalam keadaan yang seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Nggak bisa bertemu dengan muka, tapi setidaknya bisa bertemu dengan koneksi dimanapun.
Kenapa? Karena kalau saya khotbah di satu tempat, satu gereja, yang denger ya jemaat di situ saja. Tapi ketika Betul, pesan itu betul. saya bagikan lewat sosial media, lewat Instagram, saya tahu yang nonton bisa 30.000, bisa 10.000, bisa 50.000. Dan Ya, saya ya. berinteraksi, terkoneksi dengan semua orang. Dan satu hal, orang kalau diurapi Tuhan, orang kalau mengasihi Tuhan, pasti dia jadi pribadi yang kreatif dan nggak pernah malas. Selalu Benar, ada ide-ide yang cemerlang. betul. Itu udah pasti. Kenapa? Karena roh Tuhan itu membuat kita itu kreatif. Iya, ya, ya, ya. Betul. Makanya saya percaya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan gak akan pernah hidup dalam kemiskinan. Sorry to say, karena Tuhan, roh Tuhan yang the wisdom spirit, roh yang sangat berhikmat, roh yang sangat cerdas itu ada dalam diri kita. Dan kita bisa berpikir apapun, untuk kita bisa sekreatif apapun, untuk kita menciptakan ide apapun, dan kita bisa memberkati. Ya, Gitu. wow, luar biasa sekali. Pastor sempat dikatain nggak, Pastor, memulai pelayanan itu? Sempat nggak dikatain pendeta pansos atau ya semacam kayak begitu? Sempat nggak? Nggak cuma dikatain kali, itu sampai terus kemudian ada yang ngeblok juga, sampai ada yang Wah, gosipin. Katanya ini apaan sih pendeta kok cari ketenaran? Ini buat temen-temen ya. Anak Tuhan itu perlu terkenal loh. betul, Anak Tuhan setuju. itu perlu terkenal. Kenapa? Ya, Loh, kita terkenal untuk kita mengekspresikan kemuliaan Tuhan agar semua orang tahu. benar. Gitu. Ya, Kita setuju. kita jangan sok rendah hati, sok rohani, tapi sebenarnya justru memungkiri kebaikan Tuhan. Contoh, nggak usah Pak, saya nggak perlu terkenal Pak, saya nggak usah jadi apa-apa, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Itu kan lucu kan? Terus doanya gini, Tuhan biarkan aku sembunyi di bawah kaki salib Tuhan. Enggak, justru kita itu berdiri di garis depan untuk kita bawa kabar sukacita ke semua orang. Saya pernah Wah, dikata-katain, tapi saya kenapa ya? Saya dari dulu tuh hidup saya itu hidupku bukan dari apa kata orang, tapi hidupku itu dari setiap perkataan firman Tuhan dalam hidupku. Jangankan itu, 8 tahun yang lalu saya pernah menulis daftar impian saya juga diketawain kok sama teman-teman saya. Saya pernah wow, nulis, saya pengen pelayanan ke bangsa-bangsa, nanti kalau Tuhan berkati rumah, Tuhan berkati kendaraan apa aja. Teman saya bilang begini, ya ampun kamu itu apa-apaan sih, jadi hamba Tuhan kok sok-sok begituan. Ya, justru setelah bertahun-tahun Tuhan genapi semuanya gitu loh. Justru apa yang buat teman saya bercandaan, saya dipandang sebelah mata, tapi justru Tuhan genapi dan Tuhan nyatakan secara luar biasa. Saya pernah dikatain nih yang lebih parah lagi nih. Saya pernah dikatain, apaan sih pendeta? Contoh, saya kan suka bikin konten yang saya berpikir gini, daripada kontennya itu sesuatu yang nggak bisa diterima, lebih baik kontennya diterima dulu, yang iya, iya, penting bisa mengubahkan dan menjamah orang, menyentuh betul, orang. betul. Saya berpikir gini, Hmm. bagaimana caranya saya menampar tapi sambil memeluk, gitu. Hmm. Jadi orang itu nggak tahu bahwa pelukan itu adalah sebuah tamparan buat dia, gitu. Betul. Jadi ketika saya peluk dia, saya itu sedang menampar dia. Karena kalau saya cuma tampar, orang nggak suka. Jadi lebih baik Benar. saya peluk dulu, tapi saya tampar juga, gitu loh. Ih, Nah itu buat boleh. tamparan supaya mereka berubah. Tapi ya saya nggak Wah. peduli dari Hmm. ini bener ya. Saya itu nggak berpikir untuk nyari follower sih sebenarnya. Beneran. Itu cuma efek tiba-tiba loh. Kok banyak orang yang follow? Itu paling dari follower dari cuma 2.000 orang ya, 1.500 orang. Sekarang kalau nggak salah hampir 70.000 ya, 69, berapa gitu. Nah, itu Amazing. karena apa ya? Karena apa yang saya bagikan, saya bersyukur ternyata jadi berkat. Nah, saya nggak tahu, tapi bisa di-mention nih ke orangnya. Percaya nggak sih bahwa pesan-pesan yang sederhana itu sampai di beberapa orang yang tanda kutip mereka sekarang sudah jadi menteri? Gitu. Bahkan saya punya sahabat yang saya kenal dari sosial media juga. Namanya Paulus Panjaitan. Beliau adalah anak dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, ya, ya. Nah, dan dia tahu saya itu dari konten. Beneran, dia tuh tahu saya itu dari konten. Dia bilang gini, wih, ini pendeta siapa ya? Gini. Maksudnya, Hmm. aduh, agak sedikit lucu, tapi nampar dia gitu loh. Sampai terus kemudian kita DM-an jadi sahabat kita sekarang. Juga ada beberapa hamba Tuhan yang lain, salah satunya contoh. Hari ini saya posting, padahal beliau bukan orang Kristen. Kebetulan beliau hari ini ulang tahun. Nah, saya kenal Pak Erick Thohir itu dari konten. Wow. Padahal beliau bukan Kristen kan? Beliau Ya, ya. sahabat kita Muslim gitu loh. Tapi Betul, beliau betul. bilang, loh, oh aku pernah itu dikirimin, oh ada pendeta dia
ngomong tentang ini gitu. Oh ternyata kamu ya, begitu itu ternyata kamu gitu loh. Karena saya dikenalkan sama teman saya. Jadi ternyata apa yang saya buat, ternyata sekali posting, begitu saya posting, boom, saya nggak pernah tahu. Kadang postingan saya itu ada sampai 20.000 orang yang nonton. 20.000 ini siapa aja saya nggak tahu. Yang Betul. saya tahu adalah 20.000 orang ini, dia sudah dengar kabar sukacita yang saya bagikan. Dan dengar pesan Tuhan yang saya bagikan. Kira-kira Betul. begitu. Hmm. Wow, luar biasa sekali. Sangat memberkati kisah-kisahnya, dan ya memang konten-konten yang Pastor pernah share dan bagikan tidak hanya bagi orang-orang yang sudah Pastor sebut tadi, tapi menjadi berkat juga bagi aku pribadi. Karena itu aku ingin juga kisah-kisah Pastor yang tadi sudah Pastor bagikan menjadi berkat juga bagi Amin. semua yang nonton malam hari ini, karena sangat memberkati. Pastor, aku mau Amin. tahu, Pastor, tadi ada pada saat Lebaran itu Pastor sempat membuat konten mengucapkan salam kepada ya teman kita, sepupu kita dari agama yang berseberangan dari kita. Iya. Pastor sempat mengucapkan salam menggunakan bahasanya mereka, dan sempat mengucapkan selamat hari raya juga ya kepada mereka, dan menurut saya sangat luar biasa dan sangat-sangat Betul. menjadi lambang kekristenan yang sesungguhnya, yaitu kasih. Dan Betul. aku ingin tahu nih Pastor, bagi Pastor David sendiri, apa itu kesatuan hati di dalam tubuh Kristus bagi tanggapan Pastor sendiri? Buat saya gini, buat saya yang perlu garam itu adalah air yang tawar. Betul. Yang perlu cahaya adalah keadaan yang gelap. Betul. Makanya saya selalu kadang berpikir, apakah saya jadi garam di tempat yang sudah asin? Kan sia-sia kan kalau garam itu diberikan ke lautan, ya kan? Karena udah Betul. garam di sana. Kalau terang itu dinyalakan di tempat yang sudah bercahaya. Nah, Yes. buat saya itu hidup itu kan mesti harus jadi rasa ya. Karena garam itu memberi rasa itu. Kan Yesus kan bilang bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Garam yang memberi rasa, terang yang memberi cahaya. Jadi buat saya justru saya bersahabat dengan teman-teman yang justru mereka nggak tahu siapa Yesus. Saya sahabat dari teman-teman Asparagus. Asparagus itu adalah singkatan dari Asosiasi Paragus. Saya sahabat dari teman-teman NU. Bahkan ada salah satu bahkan ada anak dari Wakil Presiden Republik Indonesia, namanya Gus Oki, namanya Gus Sauki. Nah, Gus Oki itu anak dari Pak Maruf Amin, itu sampai bilang, Fit, kamu itu NU cabang Kristen, gitu. Ada istilah gitu. Ke Surabaya juga ketemu sama teman, mereka bilang NU cabang Kristen. Makanya, justru saya mengucapkan, ketika mereka merayakan Hari Raya Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Betul. Dan itu nggak ada hal yang salah. Kalau misalkan ada orang-orang yang radikal dari mereka terus kemudian bilang gitu, nggak boleh mengucapkan selamat Natal, ya udah silakan aja. Yang penting kita gini, kekristenan itu bukan bangun tembok, kekristenan itu bangun jembatan. Nah, bagaimana kita bisa bangun jembatan kalau kita nggak terkoneksi dengan mereka? Mungkin tidak terkoneksi dengan keadaan, setidaknya terkoneksi dengan salam. Salam itu mengkoneksi loh. Iya kan? Nah, itu yang saya bagikan kepada mereka. Nah, sayang sekali ada anak-anak Kristen, ada anak-anak Tuhan yang Kristen malah berkomentar gini, itu ngapain sih? Mereka aja nggak mau ngucapin selamat Natal gini loh. Lo ngapain sih? Nggak semua teman-teman Muslim saya begitu kok. Teman-teman Muslim saya baik sama saya. Justru yang Yesus ajarkan adalah justru ketika kita nggak mendapatkan kasih, justru kitalah yang berbagi kasih. Hidup itu jangan mengharapkan, tapi hidup itu kamu yang harus berbuat. Hidup itu bukan menerima, tapi kamulah yang harus memberi. Kamulah yang harus memulai. Kamulah yang harus melakukan. Makanya saya justru heran dengan orang-orang Kristen yang saya sebut mereka adalah kelompok FPK ya. Kan kalau di Muslim ada kelompok radikal FPI. Kalau di Kristen pun ada sih FPK, Front Pembela Kristen. Seolah-olah mereka lebih Tuhan dari Tuhan gitu loh. Seolah-olah mengecap orang itu udah mereka yang paling bener. Itu saya suka empet banget. Suka kalau melihat mereka itu pengen saya olah sih dengan minyak babi kalau lihat mereka itu. Karena lucu aja gitu kan. Lucu. Padahal kan gini, Yesus yang ada di dalam diri kita kan yang ngajarin. Bayangin ya, gimana bisa Yesus yang adalah anak Tuhan, Yesus yang adalah rabi, Yesus yang adalah guru, tapi temennya Yesus itu pemungut cukai, gitu kan? Temennya Yesus itu perempuan yang berzina. Temennya Yesus itu orang-orang kusta. Nah, buat saya kita mesti temenan dengan orang-orang yang bahkan nggak bisa diterima oleh dunia. Makanya kalau saya ngelihat terus kemudian sesama anak Tuhan hanya perkara saling menyerang, kita perlu detox dulu deh.
Atau kalau perlu gini, coba mulai diinget-inget berapa banyak sih teman-teman yang nggak kenal Tuhan yang dekat sama kita. Jangan-jangan teman kita semua Kristen semua. Jangan-jangan teman kita semuanya bau daging babi semua gitu kan. Nah, kita mesti berpikir mimbar kita itu luas. Yuk, jangan kalau bahasa saya ini tiap minggu saya ini khotbah ini gereja, tapi buat saya udah jangan nggak usah main gereja-gerejaan doang. Jangan gini, jangan Kristen Yesus itu teriak kenceng cuma kita teriak Yesus kenceng cuma di gereja. Tapi di luar gereja marketplace, Yesus itu harus sekencang dengan yang kita teriakkan di gereja. Makanya hidup kita mesti jadi berkat. Nah, kalau ada yang saling menyerang, buat saya apalagi hamba Tuhan ya. Nah, ini. Nah, iya banyak. Ini seru nih, ini seru nih. Ya, Saya nggak tahu ini, mungkin mereka pengagum salah satu hamba Tuhan ini. Saya dengar dari YouTube tadi nih, baru jam 5 sore, ada hamba Tuhan yang mengkritisi Ibu Eni Kristianus. Oh iya, Gitu. aku nonton itu juga minggu lalu. Bingung sih, saya ini bingung ya. Maksudnya ini, saya bingung sesama hamba Tuhan, ngapain sih kamu kritik kayak gitu? Iya. Dia bilang gini, Ibu Eni Kristianus, lo nggak bener. Habis itu ntar siapa lagi? Setelah dia agak puas Ibu Eni Kristianus, Gilbert Lumoin dong kamu ini. Atau siapa lagi? David Terson lagi. David Terson, kamu udah nggak gini lagi. Udah. Gini, tidak ada kebenaran dengan saling menyerang. Nggak ada. Iya, betul. Yang terjadi adalah perpecahan. Ya udah, yuk kita semua saudara. Kalau misalkan ada saudaramu yang berbuat salah, panggil dia. Oke, ngobrol 4 mata. Bukan dengan kita bukan dengan kita apa bahasa saya? Bukan dengan kita norak terus kemudian mengkritisi supaya bisa dilihat orang. Apa sih yang didapatkan dengan menilai dan mengkritik orang? Bingung nih saya. Karena gini, kritikan tanpa pengenalan itu adalah sebuah upaya untuk menghancurkan. Iya, betul. Nah, contoh brother, misalkan nggak pernah ketemu dengan saya, tiba-tiba brother bikin video, ini David Terson nggak bener, ini udah urusan. Kan mengkritik kan, tapi tanpa pengenalan. Itu yang saya sebut. Kritikan tanpa pengenalan itu sebuah upaya untuk menghancurkan. Jadi I'm so sorry to say, kalau ada hamba Tuhan yang kerjanya cuma mengkritik, Anda tidak sedang membangun orang itu, tapi Anda sedang menghancurkan orang itu. Benar. Mungkin orang itu bisa ada yang salah, bisa. Semua orang juga bisa salah kok. Betul. Salah ngomong, kan bisa kan? Terus bisa. Dia kan hamba Tuhan nggak bisa salah. Ya ampun, kita ini hamba Tuhan sekudus apa sih? Kita ini hamba Tuhan sediurapi apa sih? Emang Daud kurang diurapi? Daud kurang dekat sama Tuhan? Daud yang model kayak gitu aja bisa salah? Emang kita lebih Daud dari Daud? Jadi, ayo tubuh Kristus. Gini, tubuh Kristus yang lebih baik bergandengan tangan, saling mengasihi, saling membangun. Itu harusnya tubuh Kristus. Nah, kalau tubuh buaya itu saling menggigit. Makanya kalau ada yang menggigit, dia bukan tubuh Kristus, dia tubuh buaya. Gitu aja. Iya. Bahkan terkadang nggak cuma pendetanya ya, pas terkadang sesama gereja pun suka bilang, gereja ini gereja sesat, yang ini nggak sesat, yang ini gini ya. Paling gampang ya, kalau ngomongin sesat tuh paling gampang ya. Iya, makanya ada yang ngomong, gereja ini sesat, pendeta ini sesat, gereja ini sesat. Bingung sih. Iya, bahkan pernah lihat berapa bulan lalu, Pastor, kayaknya tahun 2020 kalau nggak salah, tuh awal-awal pun sempat ada perdebatan juga antara 3 sampai 4 hamba-hamba Tuhan di Indonesia juga, yang satu menghina yang satu, kemudian berlari sampai dua pendeta menanggapi satu pendeta, dan akhirnya pendeta itu pun harus memberikan klarifikasi dan sampai panjang pula ceritanya. Jadi ya lucu ya. Lucu sekali ya, dan nggak selesai hal seperti ini. Iya, selamat datang di dunia di dunia halu rohani. Ya kan? Halu rohani yang merasa rohani tapi justru memakai memakai kerohaniannya untuk bisa menghancurkan orang. Saya bingung kadang. Betul. Pastor, berarti kita nih sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang menjadi doktrin kita ya, apapun gereja, doktrin, ajaran itu, kita sebenarnya harus menyisihkan itu semua, memisahkannya, dan tetap menjadi satu sebagai satu tubuh Kristus kan. Berarti kita nggak perlu nonjol-nonjolkan terus doktrin A beradu dengan doktrin B, beradu dengan doktrin C. Padahal sebenarnya Yesus nggak datang buat kasih doktrin kan. Yesus nggak datang buat kasih doktrin kan. Yesus datang buat mengajarkan kasih, betul kan? Tapi doktrin dibuat manusia dan dijadikan sebagai senjata untuk menyerang satu sama lain. Jadi ya. Buat saya gini, ada hal yang bisa memisahkan gereja Tuhan, yaitu apa? Doktrin dan dogma gereja. Betul.
Iya. Ya, buat saya ya, terserah mau suka atau tidak suka. Buat saya, Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk mendirikan gereja seperti apa, ya kan? Benar. Kalau Benar. misalkan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, oke aku akan naik ke surga ya, oke. Kamu Mm. harus buat gereja dan gereja yang benar itu adalah GBI. Maka semua pasti saya akan ikutin. Oke, modelnya harus Benar. GBI. Atau Yesus Mm. bilang gereja yang paling benar itu harus seperti gereja GBIB, Protestan, Presbiter. Mm. Kamu harus buat seperti itu ya, saya akan ikuti. Tapi Tuhan tidak memberikan spesifik kalau mau bangun gereja itu seperti apa. Yang saya tahu, yang saya baca di Alkitab saya, nggak tahu di Alkitabnya teman-teman yang lain, bahwa Tuhan bilang di atas batu karang ini Petrus akan mendirikan jemaatku mula-mula, ya kan? Nah, dan Yes. hari itu Tuhan cuma bilang begini, ya Tuhan naik ke sorga, dia bilang kamu berkumpul, ya kan? Kamu berkumpul, dan akibatnya murid-murid Tuhan mereka berkumpul dengan satu hati, mereka saling membagi-bagikan. Bahkan yang tidak punya makanan dibagikan ke yang lain. Bahkan mereka harta mereka itu sampai dibagi-bagikan ke yang lain agar semua bisa saling memiliki. Karena hari itu mereka sedang tertekan, hari itu mereka sedang ditindas. Nah, satu hal yang saya belajar tentang kesatuan hati, itu yang mereka lakukan murid-murid Tuhan. Nah, kalau ada gereja terus kemudian berusaha menyerang, berarti gereja itu akan membuat perpecahan. Sudah pasti buat saya spiritnya bukan dari Tuhan. Saling menyerang spiritnya bukan dari Tuhan. Saya nggak Yes. ngomongin pribadi, saya cuma ngomongin spirit dan motivasi hati. Nah, Betul. kalau ada gereja buat saya yang berdiri, harusnya gereja itu gini loh. Gereja itu gini, aku saudaramu dan kamu adalah saudaraku. Udah itu aja. Karena Benar. buat saya, sepanjang gereja itu menempatkan Yesus Tuhan sebagai juru selamat hidup mereka, gereja itu udah bener. That's it, titik. Gitu. Kalau cuma masalah ngomongin baptisan, cuma ngomongin masalah musik, cuma ngomongin masalah lu, gerejanya kok nggak ada tanda salib, kok gerejanya di hotel, kok gerejanya di ini, udah nggak usah ribut loh. Kok pendetanya kok ada bahasa roh, kok itu nggak pakai bahasa roh, loh kok itu pakai musik dangdum, kok ini pakai lighting, kok ini pakai musik senyap. Udah, kita kan cuma berantemnya di situ kan. Betul, iya, iya. Nah, ketika kita Betul. berantem udah mulai. Kita mulai menyalahkan gerejanya, menyesatkan gerejanya. Setelah itu Iya. kita mulai menyesatkan pendetanya. Nah, itu udah mainan lama. Dan ingat, iblis paling pintar memainkan dengan cara seperti itu. Gitu. Ya udah bahasa saya gini. Yesus adalah juru selamat, Yesus satu-satunya jalan kebenaran, titik. Udah gitu aja. Terus kalau terus kemudian oh ya, tapi saya beribadah memuliakan Tuhan, dengan beribadah saya pakai tepuk tangan. Oke, puji Tuhan. Yes. Tapi saya nggak pakai tepuk tangan. Oke, puji Tuhan. Gitu loh. Saya percaya Yesus, saya makan daging babi. Oke, puji Tuhan. Saya nggak makan daging babi. Oke, puji Tuhan. Terserah gitu loh. Gak usah saling menyalahkan. Yang penting Yesus adalah Tuhan. Itu kan. Gak usah dibuat ribet. Gak usah, benar. Betul. Pastor, ada mungkin pesan-pesan yang ingin Pastor sampaikan bagi mereka yang sedang hadir pada malam hari ini, mungkin untuk sebelum aku sedikit merangkum pembicaraan kita dan meminta Pastor dengan hormat untuk menutup kami dalam doa, Pastor. Oke, pesan yang sederhana dari saya, hidup ini harus jadi batu pengharapan dan bukan jadi batu sandungan. Apapun yang kita lakukan, kita adalah anak Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah Bapa kita. Jadi kalau kita anak Bapa, maka kita harus membawa kehormatan nama Bapa kita. Buat saya, hal yang sangat sederhana dalam hidup itu belajar jadi arti buat orang lain. Kenapa? Karena saya bisa seperti ini karena ada orang-orang yang memberi arti dalam hidup saya. Mereka bukan orang yang paling kaya, mereka nggak punya rumah yang paling besar, tapi hidup mereka jadi arti buat hidup saya. Sampai hari ini, bahkan mereka ada yang tidak ada pun, mereka sudah dipanggil Tuhan. Saya tahu bagaimana nilai itu yang ditanamkan dalam diri saya. Jadi berkat buat teman-teman yang lain. Yesus bilang begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam memberi rasa, terang memberi cahaya. Kehadiran kita harusnya bisa disukai oleh semua orang. Kehadiran kita harusnya bisa dicintai oleh semua orang. Karena kekristenan membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Kehadiran kita harus bisa dirasakan kasih manfaatnya buat orang lain. Makanya jadilah anak Tuhan yang benar-benar jadi gereja yang sebenarnya. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Kira-kira begitu. Amin. Haleluya. Pastor, terima kasih banyak atas nama Sama-sama, brother.
Aku mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Terima sharingnya. kasih, terima kasih. Terima kasih banyak, Pastor. Mungkin aku sedikit merangkum pembicaraan kita dari awal. Jadi Ya, teman-teman semuanya yang sudah hadir dari tadi, terima kasih banyak karena kehadiran teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang kelewat, akan aku reshare lagi nanti, jadi teman-teman bisa melihat kembali. Dan aku hanya ingin menambahkan sedikit saja dari semua pembicaraan kita dan sedikit merangkum bahwa kekristenan itu yang paling awal bukan tentang apa kata orang tentang Tuhan, tetapi apakah engkau pernah mengalami Dia. Ayub pertama mendengar Tuhan dari kata orang, tapi sewaktu dia mengalami Tuhan, maka dia berkata, kini mataku dan aku sendiri mengalami Tuhan. Dahulu aku mendengarnya dari kata orang, tapi sekarang aku mengalami Tuhan. Maka dari situ terjadi perubahan hidup yang signifikan. Dan aku percaya perubahan hidup pun dapat terjadi bagi teman-teman semua. Selama teman-teman mau membuka hati, teman-teman mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku yakin Tuhan akan menghadirkan dirinya bersama dengan teman, hadiratnya pasti akan nyata dan engkau akan amin. dapat mengalami dia pribadi lepas pribadi. Dan yang kedua, firman Tuhan juga pernah berkata bahwa cahaya yang ditaruh di bawah tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, maka cahaya itu tidak akan menjadi gunanya. Tapi ketika Hmm. cahaya itu dapat ditaruh di atas tempat yang bersinar-sinar, di atas tempat yang terbuka, maka barulah orang dapat melihat cahaya itu. Dan aku yakin sekali jika kita semua saat-saat ini menjadi berkat, menjadi jembatan bagi saudara kita, teman-teman kita yang adalah sepupu kita, juga agama sepupu kita dan lain sebagainya, juga agama manapun itu, ketika kita menjadi berkat, kita tidak terlalu menjadi orang-orang yang menutup diri kita, maka aku Amin. yakin kita adalah jembatan hidup bagi Ya, mereka untuk mengenal amin. Tuhan dan untuk mengenal siapa Amin. Kristus yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah belajar untuk selalu mengasihi satu sama lain. Jangan menyesatkan satu sama lain, jangan membenci orang karena berbeda dengan kita, tapi kasihilah mereka karena Tuhan tidak membenci perbedaan, tetapi Tuhan mengasihi Amin. perbedaan. Pastor Ya. David, dengan segala hormat, boleh aku minta berdoa bagi kami semua pada malam hari ini? Yuk kita berdoa ya. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ajarkan kami selalu percaya bahwa di tengah-tengah apapun yang terjadi, bahkan pandemik yang kami alami, adalah cara untuk justru kami bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami daripada kasih Kristus, bahkan kematian, sakit, penyakit apapun. Kami akan tetap terus jadi berkat bagi banyak orang. Juga berkati untuk saudaraku Daniel, Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama dengan seluruh tim akan terus jadi berkat dimanapun berada. Dan kami percaya setiap perkataan, tindakan, apapun yang kami lakukan justru akan memberkati banyak orang. Dan lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan dan banyak Amin. jiwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati untuk pertemuan kami. Dan kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dan bahwa kami terus untuk setia sampai akhir. Untuk kami terus jadi berkat dan menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, kuatkan kami. Siapapun teman-teman yang ikut malam hari ini live, Bapak, dalam nama Yesus, apapun pergumulan dan kondisi yang mereka sedang hadapi, ingatkan satu hal, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan yang kuat itu selalu menopang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor David yang telah menjadi berkat Yes, bagi Lord. kami pada Thank malam you, hari Lord. ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kebersediaannya, Tuhan, untuk hadiratnya, Tuhan, untuk setiap sharing-sharing yang telah dia lakukan, Tuhan. Kami berdoa, Amin. Tuhan, untuk pelayanannya, Tuhan. Kau perluas lebih dan lebih lagi, Bapak. Biarlah dia senantiasa menjadi jembatan, Tuhan, menjadi terang dimanapun dia berada, Bapak. Biarlah melalui kehidupannya, Bapak, nama-Mu semakin dipermuliakan, Bapak. Biarlah, Tuhan, Kau juga berkati kehidupannya, Tuhan. Kau berkati istrinya, Tuhan. Kau berkati kehidupan rumah tangganya, Tuhan, Amin, menjadi Tuhan. rumah tangga yang memancarkan kehidupan Kristus, Tuhan, menjadi rumah tangga yang menjadi berkat, menjadi mentor, Tuhan, bagi begitu Amin, banyak Tuhan. orang, Terima Tuhan, kasih, menjadi Bapak. berkat, Tuhan, yang sangat luar Terima biasa, kasih, Tuhan. Tuhan. Berkati juga pekerjaannya, Tuhan, apapun yang dikerjakan dalam nama Amin. Yesus Dalam berhasil nama Yesus. senantiasa, Bapak. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan Pastor David dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Kami Amin, tahu Tuhan. perlindungan penyertaan-Mu sempurna atasnya, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Thank you, teman-teman brother. semua. Thank you, Pastor. God bless you. Ya, God bless you. Salam hormat untuk keluarga ya. God bless you. Yes, See salam you. hormat juga untuk Ya. istri tercinta, Pastor. Thank Tuhan you. berkati. Terima Terima kasih. kasih, Tuhan teman-teman berkati semua. semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Aku Daniel Thank akan you. pamit. Thank you. God bless you. God bless you all. Bye-bye.